Baik, karena efisiensi waktu pula ya Pak Guido. Iya, mana tahu nanti ada yang menyusul seperti tadi kita nggak tahu di tengah jalan datang, akhirnya kita nanti kekurangan waktu pula. Oke, baik. Yang sudah ada nggak apa-apa kita aja tuh diskusi. Oke, Gitu. baik. Baik, sekali lagi selamat sore kepada pastor, suster, Bapak Ibu. Di sini Bapak semua ini ya. Selamat berjumpa kembali secara virtual untuk kegiatan coaching klinik. Coaching klinik yang hari ini akan dipandu atau menjadi fasilitator yaitu Pak Guido. Kita awali terlebih dahulu, maaf perkenalan. Nah, tak kenal maka tak sayang, karena baru kali ini mungkin saya bergabung kemarin di kelompok lain, lalu baru sore ini mendampingi atau memandu atau menjadi MC untuk coaching klinik sore hari ini. Perkenalkan, saya Emi. Saya bertugas atau dinas di SMA Pangudi-Luhur Kidul-Loji, Yogyakarta. Baik, kita awali dengan doa. Untuk doa, mohon bantuan dari SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Bapak. Mohon untuk membuka dengan doa. Terima kasih, Ibu. Tapi izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Ya. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus karena atas cinta kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami semua, dimanapun kami pergi dan berada, dimanapun kami berada saat ini juga Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan pada saat ini. Biarlah Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati para narasumber, moderator, MC yang ada juga Tuhan. Engkau sertai, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman kami yang mungkin dalam persiapan Tuhan, berkati mereka agar supaya mereka dapat bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom meeting pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini sembahyang kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yel-yel.
Selanjutnya, supaya semakin semangat, kita akan mengikuti gerakan yel-yel kita. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Terima kasih atas semangatnya dan keceriaannya sore hari ini. Kita akan berproses kembali, kita akan belajar, kita akan berdinamika bersama. Mengingatkan saja bahwa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang ada di kolom chat. Baik, tidak perlu mengulur-ulur waktu. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Guido. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Emi atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang menjelang sore maupun selamat sore kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu, Bruder. Selamat sore Pak Guido. Selamat sore, selamat bertemu kembali kita di Zoom virtual ini. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching, kita akan diskusi bersama untuk menguatkan arah gerak kita dalam penyusunan naskah akademik. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya perlu menyampaikan kepada kita secara teknis nanti mungkin kita akan memaparkan sejauh mana yang sudah kita kerjakan dan juga sejauh mana pekerjaan kita itu yang mungkin terkendala, yang bisa kita diskusikan untuk memberikan masukan satu sama lain. Mungkin ada sesuatu hal juga yang mau ditanyakan untuk menguatkan arah gerak kita sehingga nanti naskah akademik kita dapat terselesaikan dengan baik sesuai tepat pada waktunya. Dengan demikian nanti di FGD 2, forum diskusi 2, kita bisa bergerak untuk menyusun dokumen kurikulum. Begitu kira-kira saya rasa. Maka baiknya kesempatan kali ini kita akan secara berurut untuk menyampaikan atau memaparkan hasil pekerjaan kita. Saya mohon kesediaan nanti dimulai dari SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kemah untuk memulai, kemudian nanti dilanjutkan dengan SMP Katolik Santo John Paul II Guan. Mungkin menyampaikan hal mungkin apa yang perlu didiskusikan, memaparkan hasil pekerjaan juga boleh nanti untuk ditampilkan dan untuk kita diskusikan bersama. Baik, untuk kesempatan kali ini kami persilakan kepada SMP Katolik Santo Fransiskus Kemah untuk menyampaikan progres pekerjaan dan mungkin ada sesuatu hal yang harus disampaikan, ditanyakan dalam forum ini. Mari Bapak, Pak Peter. Ya, selamat sore. Sore Bapak. Selamat orang baku dapat ulang, tapi mohon maaf, mohon izin, saya hanya menggantikan Ibu Kepala Sekolah karena Ibu Kepsek sedang berhalangan, sedang sakit, jadi saya yang menggantikan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Peter dari SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kemah, dan saat ini saya akan mempresentasikan naskah akademik yang sedang dan sementara kami susun. Tidak bisa di-share screen ini? Diulangi lagi Pak, sudah saya setting ulang. Oke, siap, sudah. Ya. Ini sementara kami susun, jadi mohon dimaklumi, mungkin masih di awal-awal yang dapat kami susun karena jam terbang juga masih sangat sedikit. Kami butuh banyak petunjuk dari Bapak Ibu narasumber
Dan saat ini setidaknya hal-hal yang sudah kami kerjakan yang akan kami sampaikan pada saat ini. Sama seperti biasa, ini adalah covernya, ini kata pengantarnya, daftar isi di bab 1 pendahuluan latar belakang. Program organisasi penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado melalui Yayasan Pangudi Luhur melaksanakan kegiatan program organisasi penggerak ini dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia semua anggota sekolah, baik kepala sekolah maupun guru yang nantinya akan menghasilkan penataan manajemen dan pelaksanaannya dapat terarah dan terstruktur serta dapat dievaluasi. Dalam pelaksanaannya maka perlu diteliti dan disusun naskah akademik sebagai bahan dalam penyusunan kurikulum yang nantinya akan menjadi kompas kita dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Sito Timo Tumo yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ini yang hendak kami angkat sebagai judul atau dasar dalam penyusunan naskah akademik kami dalam penyusunan kurikulum sekolah nanti. Dan ini adalah beberapa landasan yang kami ambil. Landasan religius, sebagai sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Katolik Keuskupan Manado yang bercirikan Katolik, tentunya tidak pernah lepas dengan ciri kehidupan kekristenan yang merasa terpanggil menyelenggarakan karya pendidikan demi membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan dasar firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Landasan filosofis ada 3 filosofi yang kami ambil. Pertama itu dari visi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Baru yang kedua nilai keutamaan hidup dari Santo Franciscus Xaverius Kemah, dan yang ketiga adalah filosofis hidup Bapak Pendidikan Sulawesi Utara yang bisa orang tahu bersama, Bapak Samratulangi, dengan semboyan yang ada yaitu Sito Timo Tumoto. Yang pertama adalah visi dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yaitu solidaritas, karitas, subsidiaritas. Filosofi hidup yang diangkat sebagai visi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yang menjadi semangat spiritualitas kami dalam melaksanakan program pendidikan di mana cinta kasih, kebersamaan, hidup saling tolong-menolong dan peduli kepada sesama dalam menjalankan setiap program seperti Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Yang kedua, yaitu nilai keutamaan hidup dari Santo Franciscus Xaverius, yaitu Santo Franciscus merasul, yaitu mengarungi Samudra Asia, dan konon pernah datang berlabuh di pantai Kemah untuk mewartakan Injil Kristus dengan membuat banyak orang menjadi Kristen. Dengan kesederhanaannya dia merangkul anak-anak dan penduduk yang menderita karena kemiskinan dengan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Bersahabat dengan orang-orang dari berbagai budaya dan agama, berani berjuang di usia yang masih muda, ia berani mengarungi samudera dengan perahu layar. Dan yang ketiga yaitu filosofi. Ini kearifan lokal kami yang ada di Sulawesi Utara. Kami ambil filosofi hidup Bapak Pendidikan Sulawesi Utara yaitu Bapak Samratulangi dengan filosofi hidupnya yaitu Sito Timo Tumoto yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Manado Melayu, karena di Manado itu bahasanya banyak sebenarnya, itu ada banyak sub-sub etnis yang ada, tetapi sebagai bahasa pengantar itu adalah bahasa Manado Melayu. DP artinya itu baku bantu, baku tulung, baku baking pande. Juga dalam bahasa keseharian di pesisir pantai Kemah, perlu Bapak Ibu ketahui, kita ada di daerah pesisir pantai. Untuk daerah sekolah kami ada di pesisir pantai Kemah. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di peta, kami berada di pesisir pantai Kemah yang dipengaruhi oleh etnis Borgo. Itu adalah pencampuran dari Belanda, Spanyol, dan Portugis
sehingga menjadi bahasanya mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa Melayu Manado. Baku Tongka, baku Mamuleng, baku Sidoa, dan ini adalah filosofi hidup yang sangat baik untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di SMP Katolik Santo Franciscus Xaverius Kemah. Baku Tongka itu maksudnya bahasa Indonesia adalah baku topang. Baku Tongka itu adalah baku saling topang, saling menopang. Baku Mamuleng itu artinya saling bahu membahu. Contoh, ini ada sebuah beban yang dipikul secara bersama-sama, itu maksudnya baku Mamuleng. Dan baku Sidoa itu saling berbagi. Berbagi maksudnya ada makanan, kita saling bisa membagi dengan orang yang lain. Itu maksudnya filosofi dari Bapak Samratulangi, kita terjemahkan sampai ke filosofi yang ada di masyarakat di Kemah. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis, ya Bapak Ibu tahu lah, ini ada regulasi yang ada di Indonesia. Dan baru sampai situ kami menyusun naskah akademik kami. Mohon pencerahan dari Bapak Ibu, masukan ataupun kritik, atau mungkin ada redaksi yang salah atau kurang jelas, boleh Bapak Ibu mungkin diperbaiki, berikan masukan kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Peter dari Santo Franciscus Xaverius Kemah. Untuk selanjutnya saya rasa kita lanjutkan dulu ke SMP Katolik Santo John Paul. Mic-nya Bapak. Ya, maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk share screen. Bisa kelihatan? Bisa lebih Bisa Bapak. Nah, bisa. Nah. Di zoom in ya. Iya, oke. Ya. Beberapa hal yang sudah kami tambahkan lagi berdasarkan apa juga yang telah disampaikan dalam FGD 1 sesi 2 yang kali lalu. Di bagian pertama tentang bertolak dari kehidupan nyata, kami mengungkapkan tentang kondisi dan potensi sekolah kami. Dan ini seperti yang ada dalam draft naskah ini. Di sini kami menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki dan juga karakteristik sekolah kami, SMP Katolik St. John Paul II Goaan. Untuk peserta didik, di sini juga kami beberapa potensi yang kami miliki itu kami lihat dari peserta didik, pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, program-program yang juga menjadi program unggulan dan juga sudah dikembangkan di sekolah kami. Ini kami paparkan di bagian pertama, kami uraikan di bagian pertama. Ya. Sampai pada pengembangan instrumen. Jadi ini kami letakkan di bagian pertama untuk bagian kehidupan nyata sekolah atau sadar pasar. Sejauh ini yang kami pahami tentang bertolak dari kehidupan nyata seperti ini. Nanti mungkin Bapak Guido bisa lebih mengarahkan apabila mungkin kurang tepat tentang bagian ini. Secara umum untuk bagian ini saya kira tidak akan saya jelaskan panjang lebar, tetapi kalau tadi SMP Katolik Kemah itu berada di daerah pesisir, nah kalau SMP Katolik Goaan itu berada di daerah dataran tinggi. Seperti juga sudah disampaikan kali lalu bahwa sekolah kami ini di kawasan hortikultura atau lahan pertanian yang cukup besar, dan mata pencarian dari masyarakat yang ada sebagian besar adalah petani. Nah,
Untuk sarana prasarana yang ada, sarana prasarana, jadi sekolah kami ini berdiri di berdiri di atas lokasi dengan mencapai 3.000 meter persegi, yang di dalamnya juga ada satu kawasan dengan SD Katolik Guaan. Nah, sehingga lulusan dari SD Katolik Guaan ini dapat melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Katolik atau di sekolah kami. Posisi sekolah kami ini berarti berada di satu lahan. Ada sekolahan SD dan SMP yang sama-sama gedungnya itu berdampingan. Kemudian untuk ruang belajar, kami baru memiliki 6 ruang untuk ruang kelas dan 1 ruang kantor, yaitu ruang yang di dalamnya ada ruang kepala sekolah dan ruang guru. Memang masih banyak sarana prasarana yang dalam hal ini ruangan yang juga belum kami miliki, berhubung juga dengan usia sekolah kami yang baru memasuki usia 6 tahun. Untuk pembiayaan di sini juga kami uraikan bahwa potensi pembiayaan yang kami miliki itu dari BOP siswa per bulan, uang pembangunan untuk siswa baru, dan juga ada subsidi dari paroki, dan ada juga usaha untuk pencarian dana dari pihak sekolah sendiri. Mulai tahun 2019, sekolah kami sudah menerima bantuan dana BOS dari pemerintah. Dan untuk tahun 2020 juga sudah termasuk untuk menerima BOS afirmasi atau berhubung juga sekolah kami berada di daerah perbatasan. Program-program unggulan yang sudah dikembangkan di sekolah kami yaitu program religius. Ini merupakan juga implementasi dari visi sekolah. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagian besar kegiatan agama Katolik, meskipun juga di dalamnya ada juga siswa-siswi yang berasal dari agama lain, dalam ini gereja-gereja atau sekte lain. Program peduli lingkungan ini juga telah diterapkan dan juga menjadi satu potensi atau karakteristik sekolah kami, yang mana program harian yang dimulai pukul 6.45 sampai dengan 7.00 itu semua warga sekolah sesuai dengan lokasi kelas masing-masing membersihkan lingkungan sesuai dengan sesuai dengan daerah atau lokasi kelas, misalnya dengan menata taman, merawat tanaman, dan juga membersihkan lingkungan kelas yang ada. Diadakan juga lomba kebersihan kelas, dan secara khusus dalam mata pelajaran yang dipilih bidang pengolahan hasil panen yang ditindaklanjuti dengan praktik kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga berkaitan dengan salah satu program dari kami yang mana kami hendak mungkin dari dalam kurikulum nanti akan dikembangkan bagaimana juga siswa-siswi dibekali dengan keterampilan pengolahan pasca panen. Nanti di bagian keempat nanti sebentar akan dijelaskan kembali. Dan juga pengembangan SDM ini berkaitan dengan pengembangan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Potensi selanjutnya ini dari Dinas Pendidikan, sepenuhnya memang mendapatkan dukungan dari dinas dan juga terutama dalam ketika pengurusan izin untuk memulai atau pendirian sekolah ini, semuanya itu memang didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan. Asosiasi profesi juga, jadi asosiasi profesi yang ada baik di sekolah seperti MPS maupun di tingkat kabupaten, manfaatnya sangat dirasakan oleh seluruh peserta pendidik di SMP Katolik ini. Karena melalui wadah tersebut, pendidik dapat bertukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Dunia industri dan kerja juga menjadi potensi kami, yang mana terletak di daerah pertanian multikultural dan pariwisata. Jadi selain sekolah kami terletak di daerah pertanian, tetapi kami juga
di dataran kami ini ada sebuah danau yang terkenal dan juga menjadi salah satu ikon pariwisata yang ada di kecamatan ini, yaitu Danau Moat. Untuk pengembangan instrumen ini, untuk mendukung terlaksananya program dengan baik, maka dibuatkan instrumen yang dikembangkan sesuai dengan analisis hasil penilaian, analisis butir soal, analisis kegiatan pengembangan SDM, dan analisis program lingkungan. Ini bagian pertama yang kami masukkan dalam bagian bertolak dari kehidupan nyata sekolah atau sadar pasar. Bagian kedua, seperti yang sudah dipaparkan juga kali lalu, sejauh yang kami kerjakan, yaitu tentang nilai-nilai inti sekolah, yang kami gali dari nilai-nilai inti yayasan, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kemudian nilai-nilai Santo John Paul, itu kami gali juga dari, ada beberapa nilai yang boleh kami temukan. Nilai ketekunan, nilai religius, nilai sosial, dan nilai pengampunan. Yang keempat itu bagian nilai-nilai budaya yang kami angkat dan kami gali, yaitu berkaitan juga dengan posisi. Pertama, kami menggali budaya Minahasa karena peserta didik yang ada di sekolah kami itu mayoritas atau semua adalah berasal dari suku Minahasa. Akan tetapi letak sekolah kami ini terletak di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Timur yang notabene suku atau budayanya itu adalah budaya Mongondo atau suku Mongondo. Nah, dua budaya ini yang kami angkat dan kami gali nilai-nilainya, yaitu pertama budaya Minahasa, dalam budaya Mapalus Minahasa. Ini kami gali, kami angkat nilai-nilai yang ada nilai religius, nilai estetika, nilai kebenaran hakiki, nilai etika, nilai kebenaran akali, dan nilai demokratis, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kerjasama bersama, kerja keras bersama. Sedangkan di nilai-nilai dari budaya suku Mongondo, Bola Mongondo, itu sama juga dengan nilai sama juga dengan budaya Mapalus, cuma bahasanya yang berbeda. Kalau di Minas sebutannya budaya Mapalus, kalau di Bola Mongondo sebutannya budaya Moposat. Yang kalau dalam beberapa literatur yang telah kami coba dalami, mengungkapkan bahwa sama, intinya adalah kerjasama. Nah, untuk budaya Bola Mongondo itu ada tiga moto orang Mongondo yang kami angkat juga, yaitu moto Tompiaan, moto Tabian, moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengasihi, dan saling mengingat. Atau dalam versi dialek Sulawesi Utara yaitu baku bae, baku sayang, dan baku ingat. Ya. Ini kami uraikan tentang detail masing-masing moto tersebut, yaitu moto Tompian saling memperbaiki, moto Tabian saling mengasihi, moto Tanoban itu saling mengingat. Nah, secara khusus juga dalam budaya suku Mongondo ini, terutama dalam sistem gotong royong, itu ada tiga kategori atau tiga jenis gotong royong yang masih dilestarikan hingga sekarang. Yang pertama yaitu Pogogutat Pototolu Adi, yaitu kerjasama dalam konteks ada hubungan kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan. Nah, kerjasama ini misalnya kerjasama ketika hendak ada satu keluarga, dia akan mengundang atau memberitahukan kepada saudara-saudaranya untuk bersama-sama mensukseskan misalnya hajatan pesta pernikahan. Untuk
jenis kerjasama yang kedua yaitu Tonggolipu. Tonggolipu ini lebih ke untuk kerjasama dalam pembangunan desa dalam desa. Misalnya ada pembangunan sekolah, rumah ibadah, jalan, rumah tinggal, dan sarana umum lainnya. Dan yang ketiga untuk Posat atau Mokodilu, ini maksudnya adalah saling membantu yang pada saat ini umumnya sudah berbentuk organisasi. Ya, misalnya ada satu di dalam masyarakat membentuk satu kelompok, dan kelompok ini misalnya saling membantu dalam hal misalnya mengolah satu lahan pertanian, yang mana ya misalnya sesuai dengan kesepakatan, misalnya hari ini bekerja di lahan pertanian si A, besok bekerja di lahan pertanian si B, dan seterusnya, yang mana semua adalah anggota kelompok itu. Kalau di daerah Guan sendiri itu sangat terasa untuk kerjasama seperti ini dalam hal mengolah lahan pertanian. Nah, dalam budaya Minahasa pun Mapalus kerja seperti ini itu ada. Jadi sama dengan yang ada di Bola Mongondo. Nah, bagian kelima, ini yang baru kami lanjutkan juga, itu analisis kebutuhan peserta didik. Ini bagian keempat. Bagian keempat untuk sumber-sumber daya yang ada dalam sumber penyusunan kurikulum. Analisis kebutuhan peserta didik ini kami angkat pertama berdasarkan konteks ruang dan waktu. Ini mungkin yang akan saya paparkan lebih detail karena belum pernah ditampilkan. Jadi perkembangan teknologi seakan tidak akan terbendung, berbagai tawaran kemudahan semakin memanjakan siapa saja yang bersentuhan dengan teknologi dan karyanya. Peran dan manfaatnya kini dapat dirasakan dan menjangkau semua kalangan, tak terkecuali para pelajar, terutama di era globalisasi. Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hanya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, dikenal dengan kompetensi abad ke-21. Kompetensi abad ke-21 merupakan kompetensi yang utama yang harus dimiliki siswa agar mampu menciptakan pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir, yang mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi, sadar pengetahuan sebagaimana layaknya warga dunia di abad ke-21. Memasuki tahun ke-6, SMP Katolik St. John Paul II Guaan terus berusaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada seluruh peserta didik dalam segala keterbatasan. Pihak sekolah berusaha memberikan pendidikan yang memadai, yang mengikuti perkembangan zaman. Fasilitas komputer yang ada dimanfaatkan untuk memudahkan pelajar berkenalan dengan teknologi yang terus berkembang tersebut. Para siswa selalu diarahkan untuk melek digital, meski disadari mayoritas peserta didik berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Penggunaan smartphone dengan bijaksana pun menjadi kunci terpenuhinya kebutuhan ini. Sebagai tindak lanjutnya, sekolah menetapkan aturan di mana pelajar dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Demikian pun di rumah, pihak sekolah senantiasa meminta kerjasama dari orang tua untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi tersebut agar sungguh-sungguh berguna dan selalu menjadi sarana penunjang belajar yang bermanfaat. Terletak di kawasan hortikultura, SMP Katolik St. John Paul II Guaan berkeinginan untuk membekali peserta didik kemampuan pengolahan pasca panen. Hal mana disadari bahwa kadang harga jual hasil panen sering tidak sesuai harapan para petani, atau bahkan karena harga jual yang terlalu murah, para petani lebih memilih untuk tidak menjual tanamannya dan akhirnya harus menanggung kerugian karena modal pengurusan tanaman tersebut tidak kembali. Dengan pembinaan pengolahan pasca panen diharapkan peserta didik dapat memperoleh bekal pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk dapat memperoleh keuntungan di saat harga jual tanaman rendah atau bahkan tidak laku terjual. Dan ini analisis kami kebutuhan peserta didik dalam konteks ruang dan waktu. Jadi dalamnya ada kami melihat bahwa di tengah perkembangan teknologi yang ada, peserta didik itu dituntut juga untuk selalu melek digital. Nah, teknologi bukan cuma penggunaan komputer, tapi juga dengan smartphone dan aplikasi-aplikasi yang ada. Ini yang kami berusaha
kami lihat sebagai satu kebutuhan peserta didik berkaitan dengan konteks ruang dan waktu. Berkaitan juga dengan kondisi misalnya ya kebutuhan untuk bagaimana menanggapi situasi yang ada dalam konteks yang tadi kami sudah sampaikan bahwa daerah ini adalah daerah penghasil ya, rempah-rempah dan juga sayur-sayur. Katakanlah dapat disebut juga sebagai salah satu dapur Indonesia Timur, di mana ya, kadang hasil panen itu tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi para petani. Kadang karena harga jual yang terlalu murah, maka petani-petani mengalami kerugian. Ya, menanggapi hal ini, dari pihak sekolah berkeinginan untuk menjawab juga kebutuhan peserta didik supaya mereka juga dapat memperoleh bekal kemampuan baik pengetahuan dan juga keterampilan untuk mengolah hasil-hasil panen yang ada atau disebut juga pengolahan hasil panen sehingga tetap akan memberikan atau ya, memberikan keuntungan bagi para petani meskipun harga jual rendah. Kemudian yang kedua, analisis minat dan bakat. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh peserta didik adalah ketidaktahuan mereka tentang minat dan bakat yang dimiliki. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk menentukan pilihan dalam studi dan pengembangannya. Dan Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang pada sebuah area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Tanpa minat untuk hitung-menghitung, seorang tidak akan berkembang menjadi seorang ahli matematika misalnya. Bakat dalam suatu bidang tertentu, misalnya seni, musik, hitung-menghitung, bahasa, dan lain-lain merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan dan faktor lingkungan, serta didukung dengan faktor kepribadian dan sikap kerja seseorang. Pengembangan minat dan bakat di SMP Katolik St. John Paul II Guaan terbagi dalam beberapa bidang, yakni kesenian, olahraga, dan keterampilan pramuka. Di bidang kesenian antara lain dengan pengembangan seni suara lewat kelompok paduan suara sekolah, pengembangan seni musik lewat drum band, dan seni tari lewat tarian kabela. Ini tarian penyambutan tamu khas suku Mongondo untuk membangun hospitalitas keterbukaan. Kemudian tarian maengket, tarian ungkapan syukur khas suku Minahasa untuk membangun rasa syukur kepada Tuhan. Tarian tari jajar ini khas muda-mudi Katolik, khususnya juga yang ada di Kuskupan Manado, itu untuk membangun pergaulan dan semangat kerjasama. Di bidang olahraga antara lain ada olahraga bola voli dan futsal, dan pengembangan keterampilan dalam kepramukaan. Semuanya disesuaikan dengan minat masing-masing peserta didik, sehingga bakat yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik. Di SMP Katolik juga dikembangkan minat berkomunikasi, dalam hal ini bahasa Jepang. Dipilihnya bahasa Jepang sebagai muatan lokal adalah untuk memenuhi minat pengetahuan bahasa dan berkomunikasi yang ada di kalangan peserta didik. Bahasa Jepang juga diminati dalam masyarakat sekitar, karena ada banyak penduduk atau masyarakat yang mendapat tawaran bekerja di Jepang untuk bercocok tanam, sehingga diharapkan muatan lokal ini dapat menjadi bekal yang baik bagi peserta didik dalam hal kesempatan kerja. Jadi selanjutnya, analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan perkembangan psikologis dan kultural. Ini yang masih sementara juga kami alami dan berusaha untuk memperkaya. Namun ada beberapa yang sudah kami temukan. SMP Katolik St. John Paul II Guaan memiliki peserta didik dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda yang memengaruhi mental dan karakter mereka masing-masing. Di era digital dan teknologi ini ada 3 budaya yang sangat mempengaruhi pengembangan. Nah, ini yang sebenarnya kami budaya konsumerisme,
globalisasi. Ini masih ada kesalahan di sini. Nah, berdasarkan budaya-budaya yang ada itu, yang kami dapat temukan, yang cukup mempengaruhi perkembangan psikologis dan kultural peserta didik yang ada di sekolah kami. Pertama, yaitu budaya menabung. Kebutuhan budaya menabung. Budaya konsumerisme di kalangan peserta didik ditandai dengan mulai ditinggalkannya budaya menabung. Jadi dalam keseharian mereka sering tidak lagi menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Manfaat menabung sangat baik bagi anak, bukan hanya berkaitan dengan mengumpulkan uang semata, tetapi banyak pengajaran di dalamnya seperti berhemat, mementingkan kebutuhan, bukan keinginan, pembentukan kepribadian. Selain itu, budaya menabung juga mengajarkan cara berinvestasi untuk masa depan dan solusi atau cara mempunyai dana cadangan jika kemudian hari dibutuhkan, dan menabung mengajarkan bahu-membahu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jadi budaya menabung jadi kebutuhan peserta didik agar mereka tidak mudah terhanyut dalam budaya konsumerisme. Ini misalnya yang dapat kami temukan sebagai kebutuhan peserta didik dalam konteks psikologis dan kultural. Yang kedua, kebutuhan untuk mengenal budaya lokal. Mengenal budaya lokal sungguh amatlah penting. Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Akan tetapi, tidak mudah untuk merumuskan atau mendefinisikan konsep budaya lokal. Menurut Irwan Abdullah, definisi kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Mengenal budaya lokal itu penting karena pada dasarnya seseorang tidak akan mempraktekkan budaya lokalnya jika ia tidak pernah diperkenalkan dengan budaya daerahnya sendiri, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya budaya Mapalus dalam hal kerja keras dan kerjasama. Nampak bahwa siswa-siswi sekarang mempunyai mental yang sulit untuk berusaha, bekerja keras. Misalnya dalam hal pengerjaan tugas-tugas sekolah yang ada. Sering mereka tidak mengerjakan tugas dengan alasan lupa. Padahal dalam setiap pembinaan, misalnya di apel pagi ataupun siang, guru-guru mengingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Begitu juga halnya dengan nilai kerjasama. Nampak bahwa peserta didik sulit untuk bekerjasama dengan temannya, misalnya karena malas. Nah, ini menjadi tuntutan. Untuk analisis kebutuhan ini memang untuk terlebih dalam perkembangan psikologis dan kultural, ini masih akan kami dalami lagi dan kami perkaya juga untuk literaturnya. Jadi tapi masih sampai di sini dulu yang dapat kami kerjakan. Ini bagian selanjutnya merupakan tuntutan. Kami coba dalami juga tuntutan kompetensi pelajar di era global. Itu menjadi pelajar Pancasilais. Ini yang 6 yang kami bahas itu tentang 6 profil pelajar Pancasila. Dan bagian penutup ini nanti rencananya akan berisi tentang bahwa sekolah kami intinya akan mengembangkan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini akan kami muat dalam bagian penutup yang isinya bahwa berdasarkan juga pertimbangan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai budaya, perkembangan potensi dan karakteristik sekolah, maka kami akan mengembangkan kurikulum sekolah kami yang sudah ada. Kemudian untuk nilai-nilai unggulan yang ada di sekolah, kami juga berusaha untuk menentukan beberapa nilai berhubungan dengan Kabupaten Bola Mongondo Timur. Untuk Bupati, program dari Bupati itu ada namanya program Boltim Bersinar. Bola Mongondo Timur Bersinar. Maka dari kata bersinar ini kami coba uraikan beberapa nilai dan keutamaan yang menurut kami nanti ya cocok untuk diintegrasikan atau diasimilasikan dengan nilai-nilai yang ada.
pertama untuk yaitu dalam jembatan akronimnya yaitu bersinar, dan kepanjangannya itu beriman, empati, rasional, sinergi, inovatif, nasionalis, amanah, dan rela berkorban. Jadi ini nilai-nilai keutamaan yang nanti akan menjadi nilai-nilai unggulan juga di sekolah kami, akan kami kembangkan, yaitu disingkatannya adalah bersinar, yaitu kepanjangannya adalah beriman, empati, rasional, sinergi, inovatif, nasionalis, amanah, rela berkorban. Ya, tapi ini masih dalam coretan-coretan yang nanti akan diasimilasikan dengan nilai-nilai yayasan, nilai-nilai pelindung sekolah, nilai-nilai budaya, dan juga profil pelajar Pancasila. Saya kira demikian dari SMP Katolik St. John Paul II Guaan, sejauh mana yang telah kami kerjakan, dan sampai saat ini memang kami masih mengumpulkan juga literatur-literatur yang menunjang untuk penyusunan naskah akademik ini. Jadi memang waktunya, ya katakanlah ini memang kejar tayang ya, cepat, singkat, sangat singkat, tapi kami di tengah juga kesibukan yang ada, tetap terus menyediakan waktu untuk mengerjakan naskah akademik ini. Pada kesempatan ini ya, sangat diharapkan juga untuk dikoreksi ataupun lebih diarahkan kalau misalnya ada yang sudah mulai melenceng. Nah, mohon pencerahannya supaya nanti naskah ini dapat terselesaikan. Demikian, dan dikembalikan kepada Pak Guido. Baik, terima kasih Pak Indra dari SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Dan kepada Pak Peter juga tadi ya, yang pertama sudah presentasi. Baik, mungkin begini, saya mengawali dengan menyampaikan bahwa tujuan kita yaitu menyelesaikan naskah akademik, gitu. Ini kita mau menyelesaikan naskah akademik. Naskah akademik dalam FGD 1 ini, forum group discussion pertama ini, kita mau menyelesaikan yang namanya naskah akademik. Naskah akademik ini yang akan kita bawa nanti kita integrasikan ke dalam dokumen kurikulum, begitu. Ini yang akan kita bawa. Jadi di naskah akademik inilah konsep keunggulan sekolah kita, gitu. Terima kasih kepada SMP John Paul yang sudah bekerja keras, ya, melakukan analisis juga, menggali-gali nilai. Terima kasih begitu juga dengan SMP Katolik Santo Franciscus Xaverius Kemah ya. Oke, baik. Tadi sudah ada bentuk naskah yang diwujudkan begitu. Sudah ada bentuk naskah yang diwujudkan. Untuk naskah ini sebenarnya begini. Naskah tidak ada acuan yang formatif yang diberikan oleh POP begitu. Program organisasi penggerak tidak menyerahkan ini formatnya harus seperti ini begitu. Kita diberikan kebebasan untuk mengungkapkan kerangka berpikir kita terkait dengan naskah akademik yang kita buat untuk sekolah kita sendiri. Yang jelas naskah akademik itu tidak akan mungkin sama sekolah kita dengan sekolah yang lain gitu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita punya naskah akademik sendiri. Pak Indra tadi sudah buat naskah akademik sendiri. Pak Peter juga tadi sudah membuat, walaupun mungkin masih di bab 1 misalnya. Nah, naskah akademik itu sudah pernah dibagikan juga sebentuk contoh naskah akademik. Yaitu contoh naskah akademik Luber. Yang kemarin sudah pernah di Google Classroom juga pernah dibagikan. Sudah dibagikan yang halamannya warna kuning ya. Gitu, halamannya warna kuning. Itu naskah
akademik Luber. Kita boleh mengacu dengan naskah itu, begitu. Untuk penyusunannya bisa mengacu dengan itu. Artinya yang diacu bukan maksud saya meniru sepenuhnya, bukan, ya. Tetapi kita pelajari bagaimana dituangkan di dalam naskah tersebut pemikiran kita, begitu. Jadi bagaimana dituangkan di dalamnya. Silakan lihat daftar isinya. Pertama dia menjelaskan latar belakang, kemudian ini analisis ini, kemudian baru masuk kajian ini, baru bab 3 ini misalnya. Nah, tuntunannya seperti itu, bab 1, bab 2, bab 3 misalnya. Nah, itu yang kita buat, begitu. Jadi membuat naskah seperti itu. Untuk SMP Katolik John Paul, tadi saya lihat sudah banyak data yang dikumpulkan. Terkait dengan analisis minat dan bakat peserta didik, terkait dengan analisis perkembangan psikologi kultural, ada analisis kebutuhan peserta didik yang berkait dengan kompetensi abad 21. Nah, itu semua sudah ada di sekolah, sudah Bapak peroleh datanya kan begitu. Harapannya itu datanya akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data. Itu diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari siswa langsung. Nah, itu dituangkan di mana? Nah gitu, itu sekarang. Jadi biasanya kan kalau kita menyusun sebuah naskah itu kan diawali dengan latar belakang atau pendahuluan kan. Di pendahuluan itu kan ada latar belakang gitu. Jadi itu masuk bagian dari latar belakang kita melakukan pengembangan enggak gitu. Ketika analisis itu masuk bagian dari latar belakang enggak? Kita berangkat dari situkah untuk menyusun naskah ini atau dari mana gitu? Itu yang mungkin perlu kita pikirkan. Jadi ada latar belakang. Nah, di latar belakang itu apa yang kita muatkan di dalamnya? Begitu. Di pendahuluankah dia atau memang dia diisi atau di akhirkah hasil analisis itu? Begitu. Jadi kita menempatkan di mana? Itu yang perlu saya sampaikan untuk ditempatkan begitu. Tadi ini di SMP John Paul II itu ditempatkan di belakang tadi, terakhir berkaitan dengan analisis. Gitu. Jadi nanti ditentukan penempatannya tepatnya di mana. Tetapi itu tergantung dengan bagaimana kita berpikir untuk menyusunnya ya begitu. Nah, dalam konteks pembuatan naskah akademi ini kan naskah yang berkaitan dengan penelitian dan kajian. Kita melakukan penelitian atau riset kecil tentang keadaan sekolah kita, potensi sekolah kita, kelebihan sekolah kita, kekuatan kita di sekolah. Nah, itu sebagai riset kita, riset kecil. Kita melihat peluang itu. Kita melakukan riset kecil juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kita melakukan kajian. Setelah itu kita ada melakukan kajian berkaitan apa? Karena kita ini berbasis nilai, karena ini pengembangannya berbasis nilai, kita fokusnya mengkaji terkait dengan nilai. Nilai itu ada nilai sekolah, core value kita, ada core value, kemudian ada nilai budaya, gitu. Kemudian ada profil Pancasila. Nah, ini yang kita akan kaji dan kita gali. Nah, bagian ini di bab berapa kita buat misalnya? Atau kita bagi di satu bab, atau kita bagi jadi 3 bab? Ya, itu kembali kerangka berpikir kita menyusunnya bagaimana dalam naskah. Gitu. Yang jelas memang tampilannya tidak lurus begitu, tidak jelas mana bab 1, bab 2. Jadi memang ini harus memang kita buat, namanya naskah ya, kita buat bab 1-nya, bab 2-nya seperti itu. Bab 3, bagaimana kerangkanya kita yang menentukan begitu. Begitu. Itu masukan dari saya. Kemudian berkaitan dengan
Pak Peter tadi berkaitan dengan landasan-landasan, ada beberapa hal itu landasan seperti landasan filosofi pendidikan. Nah, itu kembali coba boleh ditonton tayangan sebelumnya, begitu. Untuk landasan itu ada landasan filosofi itu supaya dilihat landasan filsafat ya. Landasan filsafat itu berkaitan dengan filsafat pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Ya mungkin Samratulangi juga termasuk karena dia tokoh pendidikan dari Sulawesi. Kemudian bisa Romo Mangun misalnya, atau yang dia filsafat pendidikan, tokoh pendidikan dari lokal. Hera Kartini juga boleh, begitu. Itu diangkat sebagai landasan penyusunan naskah ini. Begitu. Jadi untuk kajiannya, untuk SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema, mohon supaya nanti mengkaji kembali berkaitan dengan nilai. Bapak Peter masih di tempat kira-kira? Siap. Siap ya Pak ya, oke. Itu kajian nilainya perlu dilengkapi Pak, berkaitan dengan nilai dan keutamaan. Itu belum ada, saya lihat tadi ditampilkan. Iya Pak. Ya, berkaitan dengan nilai, sudahkah dilaksanakan kerja tim di sekolah Pak? Untuk saat ini tim kami baru 3 orang Pak, baru Ibu Kepsek, saya dengan ada 1 Ibu Jane. Tapi karena ada terkendala Ibu Kepsek lagi sakit, Ya. jadi mungkin agak sedikit terkendala untuk penyusunannya. Oh, bersama Ibu Jane ya? Ibu Jane Melo ya? Bukan? Oh, bukan. Jane Daniel, Pak. Oh, Jane Daniel. Oh iya ya. Oh baik. Ini kemudian di sekolah sudah menggali nilai-nilai keutamaan sekolah sudah atau belum Pak? Lagi sementara ini Pak, sementara digali. Iya, udah mengumpulkan literasi ya? Udah Iya, mengumpulkan literatur, sudah dikumpulkan? Sementara. Oh iya, sementara sudah ada ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan nilai budaya? Gimana Pak? Berkaitan dengan nilai kebudayaan bagaimana Pak? Udah ada penggalian untuk mencari keutamaan-keutamaan dalam kebudayaan? Untuk kebudayaan, untuk sementara kami hanya sementara mencari di Google Pak untuk literaturnya, karena mungkin kalau mencari buku agak susah. Jadi kami hanya menggali studi kepustakaannya lewat Google saja untuk sementara ini. Baik, untuk Google yang digunakan misalnya jurnal atau blog? Untuk sementara yang kami gunakan itu yang di Wikipedia Pak, Wikipedia. Oh iya, oke. Baik, untuk Pak Peter, nanti mungkin bersama tim bisa kerjasama untuk mencari literatur yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yaitu artikel-artikel seperti jurnal, begitulah. Itu yang dicari di Google, tidak melalui Wikipedia ataupun blog, supaya dia bisa dipertanggungjawabkan kajiannya itu, begitu. Oke, siap. Oke, gitu ya. Nanti kemudian mengenai nilai keutamaan sekolah, misalnya Santo Fransiskus Xaverius, dan juga nilai dari YPKM, ya. Yayasan Perguruan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Itu kan sudah ada ya Pak kajiannya? Iya Pak. Oke. Baik. Nanti untuk itu saya rasa itu perlu Kalau yang itu dari Renstra.
Renstranya Ya, Renstra. GPKM. Ya, benar, dari Renstranya. Kemudian mencari ini juga, Pak. Tentang Santo Franciscus Xaverius. Karena adakah nilai yang keutamaan diangkat dari Santo Franciscus Xaverius? Gimana, Pak? Adakah keutamaan dari Franciscus Xaverius diangkat dalam nilai ini? Ada enggak? Ada. Ada ya. Nah, nanti itu supaya dikaji dari kisah Franciscus Xaverius. Misalnya ada buku kisah tentang Franciscus Xaverius, dikaji kemudian dituangkan nanti di dalam naskah, gitu. Sehingga kita akan fokus nanti melihat nilai dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam naskah itu. Karena itu yang akan kita angkat. Karena kurikulum kita nanti berbasis nilai. Jadi nilai-nilai itu yang kita butuhkan untuk di naskah ini. Kuat nilai itu di dalam naskah ini. Itu mungkin bisa sampaikan sambil mendengarkan pembahasan kita hari ini juga. Baik, untuk selanjutnya Pak Indra di John Paul II mengenai kajian yang dibuat tadi mengenai ini juga perlu saya sampaikan antara nilai dengan keutamaan. Begitu. Antara nilai dan keutamaan kita harus yang bisa membedakan antara nilai dengan keutamaan. Begitu, antara nilai dan keutamaan. Jadi misalnya si tahu tu mau tu itu nilai misalnya. Itu nilai, kemudian di dalam keutamaannya seperti yang tadi disampaikan, untuk wilayah kita ada keutamaannya, misalnya baku dapat, baku pandai. Kalau yang dari John Paul tadi apa tadi namanya, Pak? Moto apa ya? Moto Tompian, Moto Tabian, bawa moto Tanoban. Ya, moto Tompian itu, mohon maaf Pak, moto Tompian itu artinya apa ya Pak? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya. Oke, saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu kan kajian budaya Pak. Ya. Dalam 7 unsur kuncuran ningrat itu kan kita akan mengkaji budaya. Di dalam itu ada nggak kira-kira yang bentuk misalnya katakanlah bentuk salah satu sistem dalam 7 unsur budaya itu yang menunjukkan saling mengasihi. Ada nggak kebiasaan kebudayaan itu yang menunjukkan saling mengasihi kira-kira? Kebiasaan, kebiasaan gotong royong. Kebiasaan gotong royong. Oh, kegiatan gotong royong begitu ya? Gotong royong, ya. Nah, ada namanya misalnya di sana, budayanya itu apa? Budayanya budaya Moposat. Moposat, iya. Sebutannya Moposat. Oh iya, Moposat. Misalnya di Moposat itu kan kita kaji, itu kan budaya gotong royong Moposat. Kan ada 3 tadi kajian gotong royong ya Pak ya? Iya, ada 3. Nah, satu misalnya Moposat. Moposat itu gotong royong dalam hal apa Pak? Misalnya untuk gotong royong sendiri itu ada 3 jenis dengan sebutannya. Pertama, Pogo Gutat. Ini maksudnya gotong royong dalam konteks saudara, begitu, persaudaraan. Jadi misalnya ada satu keluarga yang akan mengadakan hajatan perkawinan, ya dia akan meminta kerabatnya, keluarganya untuk bergotong royong, bekerja sama, misalnya pembiayaan untuk pokoknya baku bantu lah, kerjasama untuk mensukseskan hajatan perkawinan itu. Oke. Nah, Moposat itu Bapak ada cari literaturnya? Ada ya? Dalam jurnal apa? Ada. Ada ya dalam jurnal itu. Nah, nanti kan di
moto apa tadi? Mau Katakanlah misalnya keutamaan yang tadi, keutamaan budaya Iya. tadi. moto tompiaan, moto tabian, moto tanoban. Misalnya moto tabian. Di Ya. dalam proses moposat itu kan ada gambaran moto tabian di dalamnya. Maka itu dikutip, kemudian dikuatkan makna dari moto tabian itu misalnya. Oh. Iya, jadi dari unsur budaya itulah kita menarik. Nah, oh ini gini. Dari budaya ini diwujudkan seperti ini. Jadi kita nanti membuat setiap keutamaan itu kita berikan penjelasan begitu. Jadi kita tidak mengangkat keutamaan itu hanya mengangkat begitu saja nanti di dalam kajian. Oh ini hanya satu paragraf kita jelaskan, bukan seperti itu. Tetapi kita buat penjelasan. Nah penjelasan itu kita ambil dari kajian kita terkait dengan 7 unsur budaya itu, gitu. Sama seperti nilai keutamaan Santo John Paul ada kita angkat, Pak. John Paul ada. Terkait dengan apa keutamaannya? Keutamaan religius sebagai seorang pendoa. Oke, religius sebagai pendoa. Kita berikan penjelasan enggak? Ada nggak penjelasannya religius sebagai seorang pendoa itu? Religius itu. Pendoa, kita katakanlah, kita ambil keutamaannya pendoa. Ya. Itulah kita ambil sebagai keutamaan. Penjelasannya ada enggak di naskah kita? Pendoa itu. Nah, ini yang masih di-up juga. Tapi baru gambaran tentang bagaimana kehidupan dari Santo Yohanes Paulus II ini sebagai orang yang tekun dalam doa juga sebagai seorang pendoa. Nah, jadi begini Pak, kan ada nanti itu keutamaannya tekun. Ya, ketekunan. Tekun dalam doa misalnya. Ya. Tekun begitu ya. Nah, di dalam keutamaan itu kita berikanlah penjelasan bagaimana nilai ketekunan itu. Oke? Dan penjelasan nilai ketekunan itu ya kita jelaskanlah berdasarkan semangat John Paul II. Semangat Santo Yohanes Paulus II. Ya. Gitu. Jadi kita kutip, ada yang menunjukkan dia tekun berdoa misalnya. Mungkin kita ambil lagi semangatnya itu perdamaian misalnya. Ya, perdamaian. Misalnya pembawa damai. Misalnya John Paul II itu pembawa damai, itu keutamaannya. Maka pembawa damai kita jelaskan, deskripsikanlah. Pembawa damai adalah seperti ini menurut kami, kita berikan penjelasan. Nah, menurut kisah hidup Santo Yohanes Paulus II, pembawa damai itu diwujudkan dengan peristiwa pada waktu itu seperti ini dia kena tembak dan gitu. Nah, kita kan memberikan penjelasan bagaimana pembawa damai itu menurut Santo Yohanes Paulus II. Gitu. Jadi di dalam kajian kita itu kita lengkapi. Iya, gitu. Iya. Nah, di dalam kajian kalau untuk yang ketekunan juga, untuk apa itu memang kami sudah jelaskan, terutama ketekunan pantang menyala ini kami angkat juga dalam kisah hidupnya masa kecil. Itu yang sudah yang sudah coba kami dalami. Bagaimana perjuangan John Paul juga ketika ia mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang imam, dia harus belajar di rumah uskup Krakow dengan situasi perang yang masih ada, jadi di bawah tekanan. Nah, ini ketekunan belajarnya itu yang kami angkat juga. Iya, oke. Baik. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan, yang masih mungkin bingung atau masih ragukan, supaya saya tahu juga apa yang menjadi kendala kita gitu. Ini saya hanya masih menanggapi apa yang sudah kita kerjakan, namun saya butuh juga tahu apa sih yang belum bisa, mana tahu nanti kita bisa bahas bersama. Karena diskusi ini baiknya bukan hanya dari saya saja, tapi dari Bapak, apa sih yang perlu untuk memenuhi ini gitu. Iya. Dari Pak Indra, kira-kira apalagi yang dirasa masih kurang saat ini? Ya, mungkin itu yang
jadi tadi sudah kan disampaikan bahwa memang naskahnya itu tidak ada bentuk yang bagus, susunan yang baku ya. Ya, seperti itu. Tetapi memang ya mungkin juga sudah mendapat pencerahan dari Pak Guido bahwa ya nilai-nilai itu yang nanti lebih diinternalisasikan, apa yang sudah diinternalisasikan dalam sekolah itu yang kemudian diangkat. Itu yang sejauh ini kami pahami dan diuraikan. Dan ya, terima kasih juga karena untuk bagian analisis kebutuhan itu, jadi nanti memang mungkin itu akan ditaruh di bagian awal sebagai latar belakang, ditambah mungkin dengan menjelaskan tentang potensi yang ada. Kami memang baru mencari berdasarkan apa yang pernah disampaikan, yang harus ada atau sumber penyusunan kurikulum, yaitu ada 5 hal, itu yang baru. Jadi berdasarkan ini kami melakukan penelusuran yang ada untuk penyusunan naskah akademik ini, yaitu dari bertolak dari kehidupan nyata, nilai-nilai inti, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, unsur budaya, bersumber pada kebutuhan anak, itu yang kontekstual ruang dan waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis dan kultural, dan berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya ini ya, nanti akan dikembangkan atau didesain kembali. Ini yang jadi 5 hal ini yang menjadi acuan kami untuk menyusun naskah akademik ini. Jadi terima kasih karena sudah lebih diarahkan lagi bahwa memang ya harus dibuat bentuk yang lebih apa lagi, ya katakanlah lebih terstruktur. Dan memang untuk yang masih kurang jelas ini, jadi apakah untuk nilai-nilai, misalnya nilai-nilai keunggulan yang tadi sudah kami angkat dari yayasan, dari pelindung sekolah, dan juga nilai profil pelajar Pancasila, apakah itu juga akan itu yang akan asimilasikan, itu saling diintegrasikan menjadi satu bab tersendiri untuk dipaparkan. Apa begitu, Pak Guido? Baik. Begini, yang pertama dulu nilai keutamaan dari yayasan sudah ada ya? Ya. Oke, baik. Nanti mohon supaya dikaji dengan literasi. Oke, ada maupun yang sudah dibagikan lewat rencana kerja itu ya. Ya, Renstra. Renstra ya, dengan Renstra. Kemudian nilai keutamaan dari pelindung sekolah sudah ada ya? Nah, oke. Itu yang masih akan di dalam lagi, terutama juga tentang literaturnya itu yang masih berusaha untuk diperkaya. Baik, harapannya supaya sesegera mungkin sih, supaya nanti kita di FGD 2 kita tidak lagi berpikir di situ, karena naskah akademiknya harusnya sudah siap nanti di FGD 2. Begitu kita masuk FGD 2, 10 hari lagi kita itu setidaknya sudah harus siap. Gitu, walaupun nanti seperti apa selesainya, yang penting siap dulu. Kalau ada kekurangan nanti bisa berjalan. Kalau hanya memperbaiki kekurangan mungkin masih bisa. Tetapi kalau misalnya nanti kita tidak memiliki nilai-nilai itu, bagaimana kita bisa mengintegrasikannya nanti ke dokumen kurikulum? Maka itu harus memang diburu untuk dikerjakan. Gitu. Kemudian nilai kebudayaan sudah ditetapkan, yang mana keutamaan-keutamaan yang mau digunakan, yang akan dipakai. Ya. Nah, baik. Nah, itu nanti tolong dikaji, kajiannya lebih dalam lagi. Begitu. Nah, nanti prosesnya kita silakan nanti sekolah merumuskan bagaimana, apa nilai keutamaan apa saja yang akan digunakan begitu. Itu yang juga penting saya rasa nanti untuk ini kan. Kemudian yang bagian dari analisis itu juga saya rasa penting untuk dituliskan di dalam naskah berkaitan dengan analisis sekolah. Itu penting karena nanti itu akan berpengaruh untuk
penyelesaian selanjutnya. Pak Mungkin Guido, ya, izin. Untuk tadi misalnya seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ada berdasarkan singkatan dari bersinar misalnya, itu ya, ada nilai-nilai keutamaan yang bagi kami ini akan menjadi nilai-nilai unggulan, yaitu beriman, empati, rasional, sinergi, inovatif, nasionalis, amanah, dan rela berkorban. Nah, jadi apakah bisa dari nilai-nilai ini yang kami uraikan, dan ini yang misalnya nanti dikaitkan dengan misalnya beriman dalam konteks berdasarkan semangat pelindung sekolah, atau juga ada nilai beriman dalam budaya yang ada. Kemudian yang kedua, empati misalnya. Nilai empati ini misalnya kami gali dari budaya, atau misalnya nilai atau semangat juga pelindung sekolah. Apakah bisa seperti itu yang nanti? Jadi berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan oleh sekolah ini, yang nanti akan menjadi, ya katakanlah, nilai unggulan, apakah bisa seperti itu? Nanti dari situ baru diasimilasikan dengan keutamaan-keutamaan lain, baik itu dari yayasan, dari pelindung sekolah. Apakah seperti itu, Pak? baik. Begini Pak, untuk proses seperti itu memang saya belum pernah mengalami. Tapi begini, yang jelas keutamaan-keutamaan itu merupakan keutamaan-keutamaan yang pastinya diambil dari pertama keutamaan yang diturunkan oleh dari yayasan. Oke, selanjutnya keutamaan selanjutnya berkaitan dengan pelindung sekolah. Setelah itu keutamaan dari nilai kebudayaan. Nah, yang kita berangkat dari secara objektif gitu, maksud saya. Artinya dari nilai yang diturunkan oleh yayasan atau core value kita, kemudian nilai yang diturunkan dari semangat John Paul, kemudian nilai yang diturunkan dari nilai budaya. Itu objektifnya, maksud saya. Nah, masalah nanti bagaimana kita membuat dalam bentuk bersinar atau apapun, itu kembali kepada kita. Kalau memang itu memang nyambung, silahkan dibicarakan di sekolah dan mungkin bisa berkoordinasi dengan yayasan kalau memang itu penting untuk dibahas dengan yayasan. Kalau saya rasa seperti itu. Begitu, karena mungkin ada kesepakatan juga yang bisa dibangun dengan yayasan. Nah, selama memang itu memang bagian dari memang saling berhubungan, silahkan untuk ya membicarakan itu di yayasan menurut saya. Yang jelas keutamaan itu tidak ada yang bergeser begitu. Artinya sesuai dengan yang kita angkat berdasarkan core value dari yayasan, kemudian berdasarkan nilai pelindung sekolah, dan juga berdasarkan nilai kebudayaan yang kita gali. Itu. Begitu saya rasa Pak Indra. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Sejauh ini cukup, Bro. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Indra. Mungkin nanti sambil berjalan kita sambil juga melihat bagaimana yang ditampilkan oleh teman kita. Nanti kita coba belajar dari situ gitu. Iya, iya. Juga bisa belajar dari situ bagaimana sih naskah yang sudah disusun oleh teman kita.